warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati, absen 5. Hai, saya Reva Lisandria Permanasari, absen 28. Hai, saya Rifa Usana Aulia Putri, absen 29. Hai, saya Rosalinda, absen 30. Yang pertama ada pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah naskah yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah terdapat beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama tempat dan peristiwa, dan juga mengandung beberapa mitos. Ciri-ciri teks cerita sejarah: menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, berbentuk teks cerita ulang, sering menggunakan konjungsi temporal, dan isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah ada 2, yaitu berdasarkan fakta dan fiksi. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah, tokohnya benar-benar ada. Sedangkan teks cerita fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu, tokohnya fiktif, tapi latar dan waktu peristiwa berupa fakta. Dalam teks cerita sejarah, terdapat unsur pembangun yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam teks novel sejarah adalah tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Unsur ekstrinsik yang membangun teks cerita sejarah adalah 1. Rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. 2. Dari segi corak penceritaan. 3. Unsur keagamaan. 4. Unsur politik. 5. Unsur ekonomi. Dan 6. Unsur sosial. Nilai-nilai dalam teks sejarah ada nilai moral, nilai religi, nilai sosial, dan nilai budaya. Yang selanjutnya yaitu kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antar predikat dan objek. Keterangan memiliki beberapa jenis. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan penyerta, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang terakhir adalah bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dan pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. Sekian, terima kasih sudah menonton.